Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan Bu Zulfa Hidayati dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Kali ini dengan materi kurban dan akikoh. Kurban dan akikoh. Pengertian kurban menurut bahasa adalah bulu atau rambut anak yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah, akikoh adalah menyembelih hewan tertentu sehubungan dengan kelahiran anak, sesuai dengan ketentuan syarat. Kemudian kurban. Secara bahasa, kurban berarti udiah atau menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu. Untuk persyaratan dari kedua hal tersebut, yakni persyaratan antara kurban dan akikoh. Yang pertama, untuk hewan kurban, hewannya harus binatang ternak seperti unta. Dalam hal ini, unta yang sudah berumur 6 tahun. Kemudian sapi. Ya, sapinya harus sudah berumur 3 tahun. Kemudian biri-biri atau kambing yang sudah minimal berumur 2 tahun. Dan yang terpenting lagi, untuk hewan kurban ini, hewannya adalah hewan yang harus betul-betul sehat. Tidak boleh hewan yang cacat. Ya. Kemudian untuk syarat-syarat hewan untuk yang bisa dijadikan akikoh adalah hewan dari jenis kipsi atau domba putih. Tentunya yang sehat, yang berumur minimal setengah tahun. Dan kambing Jawa juga harus yang sehat dan berusia minimal 1 tahun. Kemudian untuk hewan akikoh ini, untuk bayi laki-laki, maka kambingnya 2 ekor. Untuk perempuan, hewan akikohnya cukup 1 saja. Kemudian dari segi waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan kurban, ya, kurban hanya boleh dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dimulai setelah umat Islam selesai melakukan atau melaksanakan sholat Idul Adha. Itu adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ditambah lagi dengan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian waktu pelaksanaan untuk akikoh, ya, pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Ketika sudah mencapai hari ke-7, tetapi orang tua masih belum mampu, maka pelaksanaan akikoh boleh dilaksanakan pada hari ke-14. Dan apabila masih belum mampu, maka akikoh boleh dilakukan ketika seseorang sudah merasa mampu. Ya. Kemudian, siapa sajakah yang berhak untuk menerima kurban? Yang berhak menerima kurban di sini adalah yang jelas orang-orang fakir miskin, karena untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Kemudian boleh juga daging kurban diberikan oleh kerabat untuk menyambung tali silaturahmi. Boleh juga daging kurban ini diberikan kepada tetangga sebagai wujud bantuan kita kepada sesama.
Kemudian, daging kurban juga berhak atau boleh dimakan bagi yang berkurban, asalkan tidak lebih dari sepertiga bagian. Tentang hikmah berkurban, yang pertama, dengan berkurban maka akan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan berkurban akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Yang keempat, dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong-menolong, kasih mengasihi, dan solidaritas serta toleransi memang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian tentang hukum akikoh. Sebagian ulama berpendapat bahwa akikoh hukumnya adalah wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya." Yang kedua, akikoh diberi hukum sunnah muakkad. Adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ya. Berikutnya adalah tentang hikmah akikoh. Dengan berakikoh itu ada beberapa hikmah yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengaruniakan sang anak. Yang kedua, untuk mengisytiharkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan. Yang keempat, mengeratkan hubungan silaturahmi antara ahli-ahli masyarakat dengan keluarga yang dikaruniakan anak. Yang terakhir, hikmah akikoh adalah melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat dzuriyah atau keturunan yang menepati sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian tadi sedikit pembahasan kita tentang materi kurban dan akikoh. Kita akan berjumpa kembali dalam materi-materi yang lain. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.